Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan GCG atau Good Corporate Governance. Nama saya Ramadita Nurdian Kusmaningrum dengan NIM 200301030. Nama saya Daniela Arianti Rahim dengan NIM 2301041. Saya Firdani Fatul Karima dengan NIM 2301055. Nama saya Alvita Sunadiro dengan NIM 1803011305. Bagaimana latar belakang kemunculan Good Corporate Governance atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik? Tidak lepas dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun atau di Amerika Serikat. Tentunya sistem ekonomi komunis sehingga terjadinya kemunculan sistem ekonomi kapitalis. Dua, adanya kebijakan pemimpin politik untuk kepentingan perusahaan. Tiga, terjadinya praktik bisnis yang tidak etis. Empat, terjadinya penurunan nilai mata uang lokal. Lima, terjadinya praktik-praktik KKN. Apa yang dimaksud dengan Good Corporate Governance? Menurut Krisno Agus 2009, GCG adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris. Next. Good Corporate Governance memiliki konsep. Apa saja konsep yang ada di dalam GCG? Terdiri dari satu wadah, organisasi perusahaan sosial atau pemerintah. Dua, model, yaitu suatu sistem proses dan seperangkat peraturan yang termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Tiga, tujuan, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak merugi. Next. Apa saja manfaat Good Corporate Governance? Salah satu akar krisis ekonomi di Indonesia dan krisis pasar modal di AS adalah buruknya kinerja perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar merupakan perusahaan publik yang telah terdaftar di bursa. Buruknya kinerja ini disebabkan oleh sebagai praktik kecurangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut. Praktik-praktik manipulasi ini sangat merugikan para investor, sehingga para investor tidak percaya lagi pada institusi pasar modal dan institusi pengawas pasar modal tersebut. Menurut Indra Surya dan Ivan Yutiavandana di tahun 2007, mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan daripada pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Apa saja prinsip-prinsip yang berada di dalam GCG? Sebagaimana telah dijelaskan, konsep GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. OECD, mekanisme hubungan antar mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan tersebut. Prinsip-prinsip GCG terdiri dari yang pertama, fairness, yang kedua,
transparansi, yang ketiga, akuntabilitas, yang keempat, responsibilitas, dan yang terakhir, kemandirian. GCG dan pengawas pasar modal di Indonesia. Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar di mana sebagai instrumen keuangan. Jangka panjang tidak diperjualbelikan, baik dalam bentuk untung maupun modal sendiri, baik yang diberikan pemerintahan maupun perusahaan swasta. Pasar modal lebih sempit dari pasar keuangan. Jangka panjang obligasi, saham, dan instrumen derivatif, sedangkan pasar keuangan mencakup instrumen jangka pendek dan panjang. Bila dalam pasar barang yang diperjualbelikan adalah sebagai jenis barang yang berwujud fisik dalam pasar modal, dan keuangan yang diperjualbelikan adalah dana, baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal antara lain, yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, BPPAN LK, yang kedua, Bursa Efek, yang ketiga, Lembaga Clearing, yang keempat, Emiten, yang kelima, Underwriter, yang keenam, investor atau calon investor, yang ketujuh, akuntan publik, yang kedelapan, notaris, dan yang kesembilan, konsultan hukum, kesepuluh, konsultan keuangan. Apa saja macam-macam kegiatan pasar modal? Kegiatan pasar modal terdiri dari 1. Kegiatan pasar modal efektif. Disebut efektif karena bila investor dan calon investor tertarik melakukan transaksi di bursa, mereka tertarik karena semua lembaga yang ada di bursa menjalankan aturan main sesuai Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, kegiatan pasar modal efisien. Disebut efisien karena bila semua lembaga termasuk investor merasakan bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa dapat terselenggara dengan cepat tanpa adanya biaya yang berlebihan. Yang ketiga, kegiatan pasar modal adil. Disebut adil karena bila semua pihak terkait termasuk investor tidak merasa dirugikan yang telah melakukan transaksi di bursa. Next. Bagaimana GCG perbankan di Indonesia? GCG perbankan di Indonesia terdiri dari 1. Terjadinya krisis moneter perbankan di abad 20. Jadi menjelang akhir abad 20 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang disebut krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia. Seharusnya aktivitas bisnis dan sistem ekonomi yang kuat didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan kuat. Yang kedua, maka dari itu mengeluarkan peraturan Bank Indonesia tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial yang terdapat pada nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006. Next. Bagaimana GCG dalam BUMN? GCG dalam BUMN terdiri dari 1. Dibentuk dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang kemudian didirikan oleh pemerintah yang telah bertambah ke segala sektor dan jenis usaha. Yang kedua, didirikan oleh pemerintah dan dibentuk badan hukum BUMN seperti Persero, Perum. Yang ketiga, terjadi kinerja yang rendah pada BUMN. Jadi karena terjadinya kinerja yang rendah pada BUMN yang disebabkan karena rendahnya keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total harta, maka BUMN 4. Mengeluarkan peraturan keputusan menteri yang terdapat pada nomor Kep 117/M/MBU/2002 tentang tujuan dan prinsip GCG. Next. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan atau perseroan di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan alasan pencabutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 untuk diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Beberapa ketentuan lama yang masih relevan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 masih dipertahankan. Diatur dalam bab 1 pasal 1 yaitu pasal 4 rapat umum pemegang saham, 2 pasal 5 direksi, 3 ayat 6 Dewan Komisaris. Apa saja macam-macam organ khusus dalam penerapan GCG? Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituang kembali ke dalam anggaran dasar perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Organ khusus penerapan GCG terdiri dari 1 komisaris dan direktur independen, 2 komite audit, 3 sekretaris perusahaan. Contoh kasus GCG dalam praktek yaitu 1. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Hingga saat ini, PT Jiwasraya masih merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. 2. Usaha PT Jiwasraya termasuk jenis pelanggaran prinsip transparansi. Hal ini ditunjukkan karena PT Jiwasraya merupakan penjual atau produsen lokal dengan produk yang melindungi jiwa manusia dengan menetapkan pembayaran iuran tambahan yang mereka kehendaki tanpa adanya kesepakatan di awal untuk keselamatan mereka di masa depan. Sekian dari kelompok 10. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.